Halo kawan-kawan sekalian, kembali lagi bersama kelas matematika bersama Mr. Wan. Bagaimana kabar kalian? Mr. Wan harap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai bangun datar. Jadi bangun datar itu adalah bangun yang disebut juga sebagai bangun dua dimensi. Nah, bangun datar ini tidak memiliki ruang, berarti kan tidak berisi atau hanya berupa lembaran. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, bangun datar adalah bidang datar yang memiliki dua dimensi, panjang dan lebar, sisi dan sisi, tetapi tidak memiliki ketebalan atau ketinggian. Contoh-contoh bangun datar yang ada dalam kehidupan kita seperti lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, belah ketupat, trapesium. Semua bangun-bangun datar itu memiliki sifat-sifat tersendiri dan rumus yang berbeda. Oke, dapat dilihat pada dekorasi kamar yang pink unyu-unyu tadi ada beberapa objek yang Mr. Wan ambil. Seperti persegi ini ada bola-bola, poster, lampu rumah, poster, dan hingga jam dinding. Ada juga bantal di sini. Ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk bintang, ada vas bunga juga, dan yang lain-lain. Oke. Buat awalnya kita ambil yang dari pojok kiri dulu ini. Yaitu didapatkan bentuk persegi panjang, karena kan sisi yang sebelah sini dengan sisi yang sebelah sini itu tidak sama panjangnya. Mohon maaf apabila Mr. Wan sendiri menggambarnya masih kurang bagus, jadi mohon dimaklumi ya kawan-kawan sekalian. Ini juga ada tempat sampah ya, kalau nggak salah tempat sampah ini tadi. Jadi di tempat sampah ini kita ambil bentuk kasar persegi panjang juga. Mengapa? Karena panjang yang sisi sini tidak sama dengan panjang sisi yang ke bawah. Wow, melihat lagi guys. Lalu untuk poster anjing sendiri ini bentuknya persegi panjang ya, karena kita tahu sisi yang atas dengan sisi yang di bawah, sisi atas ini dengan sisi yang di bawah ya seperti itu. Anggap aja garisnya lurus. Itu tidak memiliki panjang sisi yang sama, jadi panjangnya jelas berbeda. Karena itu ini contoh persegi panjang. A few moments later. Bangun datar itu apakah ada jenisnya? Tentu saja ada. Yaitu ada segi banyak dan yang bukan segi banyak. Segi banyak sendiri ini dibagi menjadi segi banyak yang beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Bentuknya bukan segi banyak sudah pasti tidak memenuhi syarat segi banyak. Oke, dalam segi banyak ini sendiri syaratnya ada 5. Yang pertama merupakan bangun tertutup. Kalau seperti ini berarti bukan segi banyak karena tidak memiliki tutup pada atasnya. Contohnya jika tertutup maka seperti ini, segitiga. Mr. Wan ambil contoh segitiga sebagai terkecil, bangun datar dengan sisi terkecil yaitu hanya 3, sudutnya 3, sisinya ada 3, jumlah sudutnya 3 juga pasti banyak dengan jumlah sisinya yaitu 3, dan sisinya dibatasi oleh garis lurus yang tidak melengkung. Jadi anggap saja gambar Mr. Wan yang ini itu semuanya garis lurus ya. Ini gambar lagi ya, melengkung, gagal. Anggap ini garis lurus, jadi sebenarnya kurang lebih segi banyak syaratnya memenuhi 5 syarat ini. Nah, untuk jenis segi banyak ini yang pertama ada segi banyak beraturan. Jadi namanya saja segi banyak beraturan ya kawan-kawan, pastinya memiliki aturan-aturan yang berlaku. Yaitu ada 2. Yang pertama memiliki sisi yang sama panjang, lalu yang kedua memiliki sudut yang besarnya sama atau sama besar. Nah, kalau di sini kan gambarnya bagus ya, rapi-rapi. Seperti gambarnya Mr. Wan yang awal-awal tadi, yang belepotan, garisnya melengkung. Padahal
pada syarat segi banyak itu garis tidak boleh melengkung, melainkan harus merupakan garis yang lurus. Oke. Mulai dari segitiga sama sisi. Yang sama panjang pasti. Kalau kawan-kawan ukur di layar gawai kalian, layar gadget, entah layar HP, layar laptop, boleh diukur ini segitiga sama sisi pastinya memiliki sisi yang sama panjang. Oleh karena itu dapat diberikan lambang seperti ini. Seret, seret, dan seret. Nah, ini merupakan tanda bahwa segitiga ini sama sisi. Jadi tanpa tulisan segitiga sama sisi pun dapat diketahui ini segitiganya memiliki sisi yang sama panjang. Dan pastinya memiliki sudut yang sama besar. Oke. Lalu ada persegi. Dapat dilihat sendiri nanti untuk bangun benar lainnya ada pentagon, segi 5, heksagon, segi 6, ada heptagon segi 7, oktagon segi 8, nonagon segi 9, dan dekagon segi 10. Dapat dilihat kawan-kawan sekalian, semua ini merupakan segi banyak peraturan di mana tiap sisi yang ada sama panjang dan juga sudut-sudut yang dibentuk itu sama besar. Nah, untuk segi banyak tidak beraturan, pastinya panjang sisinya tidak sama. Kalau beraturan tadi kan sama semua ya, sedangkan kalau tidak beraturan ini pasti tidak sama semuanya. Selain sisi, sudutnya pasti juga tidak sama. Segitiga sama kaki, mengapa tersebut dalam segi banyak tidak beraturan? Karena hanya kakinya saja yang sama, sedangkan alas dari segitiga ini itu tidak sama panjang, berbeda panjangnya dengan kaki dari segitiga. Lalu untuk segitiga siku-siku ini, namanya siku-siku ya, pastinya di sini terbentuk sudut 90 derajat. Panjang dari tiap sisinya tidak sama. Apalagi segitiga sembarang, namanya saja sudah sembarang kawan-kawan. Otomatis segitiga ini jelas tidak beraturan, tidak punya aturan dalam menggambarnya. Mau gambarnya seperti ini, mau gambarnya bagaimanapun, selama kakinya tidak sama panjang, tidak membentuk sudut siku-siku, dinamakan segitiga sembarang. Nah, pada slide ini akan dibahas beberapa yang bukan merupakan segi banyak ya, yang bukan. Berarti contoh-contoh yang salah tentang segi banyak. Untuk gambar yang pertama ini, mengapa bukan segi banyak? Karena tidak memenuhi salah satu syaratnya, yaitu merupakan garis lurus. Semuanya melengkung, melewat ya. Dapat dilihat di sini ya, tidak merupakan segi banyak, jadi bukan. Lalu ini ada bangun yang tidak tersambung, terputus antara titik yang satu dengan titik yang lain. Karena terputus, tidak tersambung, maka gambar kedua ini bukan merupakan segi banyak. Lah, Mr. Wan, yang ini garisnya lurus. Akan tetapi garis yang satunya ini melengkung. Jadi gambar ketiga bukan merupakan segi banyak. Untuk gambar keempat, ini kan bentuk awan ya, kalau digambar secara dua dimensi. Apakah segi banyak? Jelaslah bukan. Mengapa demikian? Karena garisnya ini melengkung, semuanya melengkung. Satu garis melengkung pun itu membuat suatu bangun tersebut bukan merupakan segi banyak. Jadi gambar keempat bukan. Mr. Wan, gambar kelima ini dia garisnya lurus-lurus semua, tidak melengkung. Nah, apakah termasuk segi banyak? Sebenarnya termasuk dalam segi banyak, akan tetapi termasuk dalam yang tidak beraturan. Jadi hanya nomor 5 saja yang selamat dari jebakan bukan segi banyak. Mengapa termasuk dalam segi banyak? Karena garisnya lurus semua.
garisnya lurus, tetapi dia tidak peraturan. Mengapa demikian? Karena sudut satu dengan sudut yang lain ini tidak sama. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oh, ternyata pertemuan Mr. Wan dengan kawan-kawan sekalian sampai di sini dulu. Bisa dibahas kembali, diingat-ingat kembali apa saja yang sudah dipelajari bersama Mr. Wan dalam video ini. Silakan dicatat, diresapi kembali, dipelajari, karena pasti bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Oke, selamat tinggal, selamat bertemu lagi dengan Mr. Wan dalam video selanjutnya. Bye-bye.